MotoGP merayakan ulang tahun ke-75 dengan mengusung konsep unik di Grand Prix Inggris. Dorna meminta setiap tim untuk mendesain livery retro pada motor mereka. Livery spesial ini merupakan hasil kolaborasi antara Dorna Sport, promotor MotoGP, dan tim-tim yang berpartisipasi dalam kejuaraan. Desain livery ini terinspirasi dari motor balap retro yang pernah berkompetisi di MotoGP pada era 1950-an hingga 1980-an. Di video ini, kami akan membahas cerita di balik desain livery retro dari setiap tim. Dukung kami dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dunia MotoGP terbaru dari Pertel Sport. Ini bisa dibilang salah satu livery paling ikonik dalam sejarah MotoGP. Yamaha menampilkan corak speed block yang ikonik. Livery merah dan putih ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1964. Terkenal berkat pembalap legendaris seperti Giacomo Agostini dan Jarno Saarinen. Semakin ikonik karena livery ini membawa Yamaha juara kelas utama pada tahun 1975 bersama Giacomo Agostini. Fabio Quartararo, Alex Rins, dan pembalap wildcard Remy Gardner akan memakai livery bersejarah ini pada Grand Prix hari Minggu. Honda menampilkan livery retro untuk motor mereka. Terinspirasi motor NS500 yang digunakan Freddie Spencer untuk meraih gelar kelas utama pertamanya pada tahun 1983. Livery retro ini memperingati kemenangan bersejarah Spencer di kejuaraan dunia 500cc, di mana ia mengalahkan Kenny Roberts Senior dengan selisih 2 poin dalam pertarungan yang sangat dramatis. Livery ini menghidupkan kembali momen ikonik tersebut, membangkitkan nostalgia di kalangan penggemar MotoGP dengan menghormati pencapaian Spencer sebagai pemenang termuda di kelas utama. Ducati menampilkan desain livery baru yang sangat mirip dengan skema warna merah, putih, hitam yang mereka gunakan saat kembali ke kelas utama pada tahun 2003. Untuk merayakan momen tersebut, Ducati Lenovo Team akan mengenakan corak yang terinspirasi oleh Ducati Desmosed GP3 yang dikendarai oleh Loris Capirossi dan Troy Bayliss selama kampanye perdana Ducati di MotoGP. Capirossi meraih kemenangan MotoGP pertama Ducati di Grand Prix Catalan tahun 2003. Bastianini juga akan memakai helm edisi khusus yang terinspirasi oleh legenda Mike Hailwood. Tim satelit Honda, LCR, memperkenalkan dua livery berbeda. Johann Zarco akan mengendarai motor dengan corak putih hijau yang menghormati mendiang Mike Hailwood dan desain dari tahun 1966 saat Hailwood menjuarai kejuaraan dunia 250cc. Sementara itu, Takaki Nakagami akan tampil dengan warna yang mencerminkan bendera Jepang dan sponsor Idemitsu. Kedua livery ini memberikan penghormatan unik dengan Zarco menampilkan interpretasi modern dari sejarah Honda dan Nakagami menghargai warisan Jepang dan sponsor tim. KTM akan menggunakan livery putih dan biru yang mencolok, menghormati KTM Single Racer tahun 1988. Livery ini terinspirasi oleh KTM LC4. Motor balap jalan raya pertama yang dikembangkan oleh Wolfgang Felber, yang juga memenangkan kejuaraan Sound of Single Jerman pada tahun 1989. Felber kini menjabat sebagai wakil presiden KTM Road Racing Technology. Jack Miller dan Brad Binder akan menampilkan livery retro ini pada Grand Prix hari Minggu, menggabungkan sejarah dan warisan balap KTM dalam penampilan mereka. Pramac memberikan penghormatan pada juara 13 kali Angel Nieto dengan livery motor yang terinspirasi dari motor pemenang juara dunia 125cc tahun 1983, yang juga merupakan paman dari direktur olahraga Pramac saat ini, Fonsi Nieto. Penghormatan ini tidak hanya merayakan prestasi legendaris Nieto, tetapi juga memiliki makna pribadi bagi tim. Selain itu,
Jorge Martin juga mengenakan helm khusus untuk balapan. Aprilia merayakan kesuksesan legenda besarnya, Max Biaggi, dengan skema warna hitam dan abu-abu pada motornya, yang terinspirasi dari Aprilia RSV 250 yang mengantar Biaggi meraih 3 gelar juara dunia 250 cc pada tahun 1994, 1995, dan 1996. Dengan sejarah panjang di kategori junior, di mana mereka telah memenangkan 19 kejuaraan dunia di kelas 125 cc dan 250 cc dari tahun 1992 hingga 2011. Aprilia mempersembahkan corak khusus Perla Nera atau mutiara hitam. Maverick Vinales dan Alex Espargaro akan menampilkan livery retro ini untuk menghormati dominasi Biaggi di kelas 250 cc. Gresini Racing MotoGP menggunakan livery putih ikonik yang digunakan oleh mendiang pemilik tim, Fausto Gresini, saat memenangkan gelar 125 cc pada tahun 1985 dan 1987. Livery Il Tricolore meskipun familiar tetap memancarkan keikoninnya. Marc dan Alex Marquez akan mengenakan livery ini untuk balapan di akhir pekan. Dan Marc juga akan memakai helm minimalis yang terinspirasi dari tahun 1980-an. Salah satu motor lama Fausto Gresini juga akan dipajang di pit lane, melengkapi penghormatan terhadapnya. Pedro Acosta dan Augusto Fernandez akan mengendarai motor dengan livery yang menghormati motor KTM asli, memberikan sentuhan modern pada tampilan klasik. Livery ini tidak hanya memperingati sejarah panjang KTM, tetapi juga merayakan momen penting dalam olahraga motor. Pertamina Enduro VR46 akan menggunakan livery dasar biru dan aksen kuning yang mengingatkan pada helm legendaris Valentino Rossi dari musim MotoGP 2018. Livery Sole Luna, yang berarti matahari dan bulan, adalah salah satu yang paling dikenal dari karir Rossi dan akan menghiasi motor Ducati GP23-nya. Tim VR46 memilih livery ini untuk merayakan 22 tahun karir gemilang Valentino Rossi. Dan Di Giannantonio juga akan mengenakan helm penghormatan VR46 untuk mengenang Valentino Rossi. Trackhouse Racing akan menggunakan livery retro yang menghormati 11 pemenang Grand Prix asal Amerika, termasuk Kenny Roberts, Randy Mamola, Kevin Schwantz, dan Nicky Hayden, mengambil inspirasi dari warisan Amerika mereka. Livery ini memusatkan perhatian pada ikon olahraga yang telah membentuk MotoGP, seperti Wayne Rainey dan Freddie Spencer. Miguel Oliveira dan Raul Fernandez akan memamerkan corak ini pada balapan hari Minggu, yang menghormati para legenda yang mengumpulkan total 154 kemenangan GP dan 15 gelar juara dunia. Itulah ulasan cerita di balik livery retro spesial ulang tahun MotoGP ke-75. Menurut kalian, livery tim apa yang paling ikonik dan menarik? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.